warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel LB Channel LS. Dan kali ini saya akan berbagi informasi sesuai dengan requestnya teman-teman semuanya, yang banyak sekali yang ngechat, kemudian banyak juga yang berkomentar dari channel-channel saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada komen-komen dari teman-teman itu ya membahas sedikit tentang apa itu sih masturbasi, dan juga bahkan ada yang kemarin tuh sempet tanya untuk bahaya dari masturbasi itu apa sih, kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang sempet sampai dia tuh tanya apakah masturbasi ini bisa mengakibatkan terjadinya kebutaan, rabun, kayak gitu ya. Kemudian apakah bisa menjadi kemandulan, kayak gitu. Kemarin tuh sempat ada yang tanya seperti itu. Dan ada juga yang sempat bertanya di kolom komentar dari konten yang kemarin saya buat itu, waktu untuk berapa lama atau berapa jenjang kurun waktu yang bisa standar ya, yang harusnya dikeluarkan spermanya itu berapa hari sih, kayak gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama kali ini mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian dari apa itu masturbasi. Masturbasi atau yang bisa bahasa kalangan-kalangan anak muda saat ini itu biasanya yang disebut dengan onani ya, kayak gitu ya. Nah, masturbasi ini merupakan suatu proses terjadinya stimulasi diri dari alat kelamin atau alat organ vital cowok ya, bukan cewek ya. Kali ini kita membahas fokus ke yang cowok, bukan yang ke cewek. Kemudian kita lanjut lagi, sebagai untuk mencapai tingkat masturbasi itu biasanya itu dia sampai melakukan masturbasi sampai dengan titik puncaknya, kayak gitu ya. Puncak dari seksual itu yang dinamakan masturbasi itu, kayak gitu. Nah, biasanya masturbasi itu dilakukan dengan cara sentuhan ke alat kelamin itu, kemudian ada pijatan, kemudian ada sampai belayan, kayak gitu. Nah, stimulus-stimulus itu yang bisa merangsang masturbasi itu bisa keluar, atau puncak klimaksnya itu dari situ. Nah, beberapa faktor itu tadi ya. Terus juga ditambah lagi satu, yaitu rangsangan dari pikiran atau psikomotor dan juga psikologisnya kita semua, kayak gitu ya. Kemudian, nah, yang perlu diperhatikan ini adalah tadi itu apakah bisa mengakibatkan kemandulan, kayak gitu. Saya rasa sebagai ilmu medis, saya pernah searching, jadi dari pertanyaan itu akhirnya saya itu searching, kemudian mencari literatur. Ternyata beberapa penelitian itu tidak ada yang merekomendasikan. Jadi selama ini, sejauh ini tidak ada penelitian tentang masturbasi itu yang sering dilakukan. Jadi semakin sering melakukan masturbasi itu maka akan menimbulkan adanya kemandulan, kayak gitu ya. Tidak ada penelitian sejauh ini. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah masturbasi atau seringnya masturbasi ini bisa mengakibatkan kebutaan, kayak gitu ya. Selama ini, sejauh ini juga tidak ada penelitian yang menjelaskan bahwa masturbasi dengan tingkat intensitas yang terlalu sering itu tidak maksudnya akan menjadikan seseorang itu menjadi rabun atau sampai terjadi kebutaan, kayak gitu. Jadi tidak ada literatur yang menjelaskan hal tersebut, kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Akan tetapi jika intensitas ini sering dilakukan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan merusak kualitas dari sperma itu sendiri, kayak gitu. Nah, itu yang paling penting, kayak gitu ya. Nah, karena kenapa semakin sering atau intensitasnya itu terlalu rapat, jadi terlalu sering lah kita keluarkan sperma itu, maka akan mengakibatkan mengganggunya atau terganggunya jumlah dari sperma yang dihasilkan, kayak gitu. Nah,
kira-kira gimana sih, maksudnya kualitasnya itu harus bagaimana kayak gitu ya. Nah, kualitas yang paling baik itu biasanya pada usia pria yang normal dalam kurun usia 20 sampai 40 tahun itu dia setiap harinya sel sperma itu akan diproduksi sebanyak yaitu 150.000 sperma sel. Jadi sel sperma itu sebanyak 150.000. Nah, banyak kan? Nah, kalau secara takarannya itu biasanya dijelaskan oleh penelitian itu 1 sendok makan ukuran Inggris kayak gitu ya. Nah, kalau Indonesia berapa banyak ya? Nah, itu kurang tahu ya ukurannya berapa. Pokoknya takarannya itu 1 sendok itu. Jadi ukurannya itu 150.000 sel sperma yang sehat kayak gitu. Nah, apabila kalau kita terus-terusan, maksudnya dalam artian intensitasnya itu sering sekali dikeluarkan kayak gitu. Nah, jumlah sel yang 150.000 tadi itu dengan tekstur atau komponen sel spermanya itu lengkap mulai dari kepala sampai dengan ekor itu lengkap, akan tetapi jika sering dikeluarkan maka sel sperma itu teksturnya atau komponennya tidak akan lengkap kayak gitu ya. Nah, ini terjadi pada saat kapan sih? Terjadi pada saat nanti ketika adanya pembuahan kayak gitu. Nah, kira-kira berapa lama sih waktunya terjadinya pembuahan kayak gitu. Nah, untuk sperma itu sendiri diproduksi oleh testis ya, testis atau buah zakar. Nah, itu tuh diproduksi selama 70 hari atau bahkan kalau hitungan minggu itu sekitar kurang lebih 10 minggu kayak gitu ya. Nah, bagi orang dewasa kayak gitu itu jumlah sel produksinya sekian hari itu, sekian minggu itu sebanyak itu 150.000. Nah, bisa aja dibayangkan kalau misalnya pada waktu pembuahan nanti 150.000 itu tidak lengkap. Jadi ada penurunan intensitas jumlah sel produksi sperma kayak gitu. Itulah secara garis besarnya ketika kita itu sering mengeluarkan kayak gitu ya. Kemudian jika misalnya kalau kita itu sedang melakukan kayak apa ya, program kayak program kehamilan kayak gitu ya, untuk mencegah adanya kemandulan tadi itu. Nah, pasangan itu harus mengecek atau periksa dulu ke spesialisnya, jadi ke ahlinya, jadi ke dokter kandungan. Nanti itu akan diperiksa sel spermanya. Nah, biasanya itu waktu standarnya itu 1 sampai 2 hari kayak gitu, atau bahkan ada juga penelitian yang menjelaskan 2 sampai 3 hari kayak gitu. Nah, selama itu tidak boleh ada hubungan terlebih dahulu. Karena apa? Biasanya itu mempengaruhi pemeriksaan spermanya nanti kayak gitu. Jadi kalau bisa dalam waktu kurun 2 sampai 3 hari itu ya batas maksimalnya, tidak boleh melakukan hubungan terlebih dahulu, karena takutnya nanti pada saat pemeriksaan sel sperma itu akan terjadi penurunan kualitas kayak gitu. Itu yang buat kalian melakukan program, yang sedang melakukan program untuk kehamilan kayak gitu ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari beberapa penanya di kolom komentar, yaitu berapa lama sih harusnya kita keluarkan kayak gitu ya. Untuk waktunya biasanya itu ada rentang-rentangnya, jadi berbeda, ada faktor-faktor yang menjadikan pembeda, yaitu faktor usia, kemudian kesehatan fisik, kemudian faktor psikologisnya kayak gitu. Nah, ketiga faktor inilah yang mempengaruhi keluarnya atau respon dari keluarnya sel sperma itu kayak gitu. Nah, untuk kurun waktunya batas normalnya itu bagi bagi pria, kaum pria yang batas usianya itu 30 tahun. Jadi 30 tahun dia itu seharusnya atau sebaiknya dikeluarkan yaitu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 2 kali dalam 1 minggu kalau batas usianya 20 sampai 30 tahunan lah ya.
Kemudian bagaimana sih kalau misalnya pada pria yang di atas 30 tahun atau sekitar usia 50 tahun? Nah, untuk usia 50 tahun itu bisa dikeluarkan batas kurun waktunya selama 1 kali 1 minggu. Jadi semakin tua usia tidak boleh selalu dikeluarkan atau lebih sering dikeluarkan. Karena apa? Faktor usia dengan kita itu usianya semakin bertambah, maka fungsi fisiologis di dalam tubuh kita itu mengalami penurunan kayak gitu. Nah, kemudian untuk pria yang usia muda ya, usia muda itu ya batas-batasan usia yang sudah pubertas lah ya, kayak gitu. 17 tahun sampai dengan 21 tahun atau sampai 25 tahun kayak gitu. Nah, itu batas waktunya yaitu 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, atau ada juga beberapa literatur yang menyebutkan bahwa ada baiknya itu dikeluarkan 2 kali atau 3 kali dalam 1 hari kayak gitu. Tapi saya pribadi itu kok rasanya tidak menyarankan ya, karena kenapa? Sebagai kita tahu, semakin kita sering mengeluarkan itu pasti ada rangsangan. Nah, kenapa? Karena gini, gak mungkin sperma itu tiba-tiba keluar tanpa adanya rangsangan kan gitu ya. Nah, rangsangan itu bisa terjadi karena adanya sentuhan tadi kayak gitu. Kemudian apa sih dampak dari ketika kita itu sering melakukan kayak gitu ya, sering mengeluarkan kayak gitu? Yang pertama nih, iritasi pada alat kelamin cowok. Kemudian adanya nyeri tekan biasanya. Kemudian ada sampai bengkak. Kemudian ada sampai nanti terjadi perdarahan hingga terjadi peradangan. Nah, itulah yang bisa menimbulkan atau faktor-faktor dampak dari seringnya masturbasi kayak gitu. Sampai juga yang perlu diperhatikan yaitu adanya gangguan psikologis. Hati-hati di situ. Nah, gangguan psikologis, gangguan perilaku, kemudian gangguan kepribadian juga itu bisa dirusak oleh seringnya masturbasi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana sih atau upaya yang bagaimana ketika kita itu sudah kecanduan itu kayak gitu. Nah, saya rasa tidak ada kata yang terlambat dilakukan sebelum kita itu mau mencoba kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia selagi kita itu mau dan mampu melaksanakan kayak gitu. Nah, upaya yang pertama yaitu tipsnya adalah kita itu mengurangi adanya rangsangan dari konten-konten atau video-video atau ya rangsangan dari luar lah ya, untuk menstimulus untuk sperma itu bisa keluar atau masturbasi itu bisa muncul kayak gitu. Nah, jadi dikurangin nih teman-teman yang suka nonton konten-konten yang seperti itulah ya, jangan sampai kayak gitu. Boleh nonton tapi dalam kurun waktu yang terbatas, jadi tidak boleh ke setiap hari karena itu termasuk kecanduan kayak gitu. Sama kalau kita menggunakan kayak obat-obat narkotika ataupun yang lain karena menimbulkan rasa candu, jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan komunikasi atau hubungan antara sosial. Jadi kalian itu atau teman-teman itu bisa melakukan kok waktu-waktu yang luang itu diisi dengan sosialisasi dengan teman-teman sebaya. Kemudian yang tentunya teman sebaya ini yang membawakan dampak positif kayak gitu ya. Kemudian bisa juga sama masyarakat, ada waktu luang kita gotong royong atau kita bermusyawarah dengan masyarakat sekitar kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tetap berpikiran yang positif, kemudian olahraga tentunya ya, olahraga yang teratur, kemudian support dari makanan-makanan yang bergizi pun itu juga menjadi salah satu faktornya kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharekan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang dari konten saya sebelum-sebelumnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dari penjelasan yang saya sharekan.
dan ya kurang lebihnya atau kekurangannya dari saya, kelebihannya hanya dari milik Allah kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel aku. Semoga kita bisa berjumpa kembali di next time dengan channel yang atau kita bahas konten yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.